Balik lagi sama kita di Dua Dunia. Balik lagi di Dua Dunia. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, hari ini kita mau ngapain nih? Tapping dong. Oh iya, kerja dong. Kerja mulu. Ya. Apa lu mau ngomong apa? Kok diem? Buffering. Ya. Nah, kita hari ini bakalan ngebawain The News. The News. The News. The News. Tada. Ada background sound, tenang aja. Iya. The News ya, The News. Nah, apa sih The News itu? Kita ini konten baru kok. Jadi The News ini kita bakalan ngebawain tentang berita-berita game, anime, dan teknologi terbaru. Serta dunia bokep. Oke. Mia Khalifa telah pensiun. Itu udah lama anjing. Berita lawas. Oke, berita nomor 1 apa? Nah, berita nomor 1 datang dari game League of Legends. Wild Rift. Rift. LOL ya, LOL. Nah, jadi ini game LOL ini sebelumnya lu pernah main gak sih? Dulu tuh saingan Dota. Game PC pernah. Yang rilis ini game apa nih? Riot Game. Kayaknya sama ya? Iya sama gak sih? Beda ya? LOL ada Riot, ada Garena. Oh iya, dulu sempat di Garena. Sekarang juga masih di Garena, Pak. Maksud gua, ini game PC atau game mobile? Kalau yang dulu kan, yang kita mainin di One itu kan game PC. Sekarang League of Legends ini mulai merambat ke game mobile, Pak. Dia mulai menyaingi game yang sekarang lagi ngetren itu, Mobile Legends. Ya, mobile tapi MOBA tapi analog. Ya, saya tidak mau ribut dengan anak MOBA, jadi bapak aja. Nah, Riot Games ini baru mengumumkan open beta dari game LOL. Wild Rift ini di sejumlah negara, Pak. Dan Indonesia termasuk negara yang bisa mengakses close betanya. Bapak tahu nggak? Close beta apa open beta? Tadi lu bilang open beta. Mengumumkan open beta, Pak. Open beta. Salah. Saya pukul Anda nanti ya. Ini kalau saya angkat nggak kenapa? Ini jangan diangkat-angkat dong. Nggak apa-apa dong. Saya maunya diangkat. Penyanyi aja diangkat tidak ada apa-apa. Ya anggap aja kan kita lagi siaran di radio, Bos. Oh iya, radio. Ya. Headphone-nya nggak ada? Dua Dunia Radio. Balik lagi bersama kami dengan duo jamblang. Buat teman-teman. Lu mau ngomong jamban kan? Tapi lu plesetin jadi jamblang. Iya. Kan? Emang kasar. Bagi teman-teman yang ingin merequest lagu bisa menghubungi kami. Dan bagi teman-teman yang ingin mengajukan endorsement, kami siap menerima di... Seperti Siloam. Ya, di Dua Dunia Radio. Karena dia tidak endorse, jadi kita putar. Jadi balik lagi ke The News. Oke, nah ini open betanya ini udah mulai dari tanggal 27 Oktober 2020. 27 tuh berarti masih, kan tanggal berapa sih, Pak? Sekarang kita tadi tanggal berapa? 24. Berarti masih 3 hari lagi ke open beta. Cara mainnya persis kayak di belakang. Nah ini nih, lu kalau lihat game ya itu tuh kayak Mobile Legends banget, sumpah, Pak. Oh iya. Kalau dilihat dari belakang nih, Pak, lihat tuh, Pak. Karakternya sama-sama kayak di ini, Pak. Kayak di Mobile Legends, sumpah. Anda tidak profesional sekali ya. Masa? Oh iya, ditarik. Janganlah, udah enggak apa-apa. Nih kayak saya kan bisa nih gini nih tuh ya. Aduh, Bapak ini ribet. Jadi ini dia sistemnya itu tetap ada tier-tiernya. Ada tier-tier. Nih, Pak. Aduh, udah ganti. Nih kayak Lala kan, Pak. Mirip banget, Pak, sumpah. Jadi ini game ini. Jadi maksud Anda LOL ini meniru Mobile Legends. Hah? Plagiat? Apa? Tadi di zoom di muka saya, makasih. Seingat saya main LOL itu dari zaman saya kuliah deh. Nah makanya kalau kita lihat ya kan. Jadi siapa yang ngikutin nih? Ya, buat bocil-bocil yang ada di rumah. Hey, Anda para bocil-bocil bangsa. Lihat ini. Ya. Jadi Anda jangan berpikiran bahwa LOL ini mengikuti Mobile Legends Anda ya. Anda yang memplagiat Mobile Legends. Nah. Salah. Anda yang memplagiat LOL. Hai bocah-bocah kecil. Emosinya keluar sekali. Bagus. Saya kesel saya. Bebas screening. Lolos screening. Salah. Jadi bedanya apa LOL yang MOBA? Gak ada sebenarnya kalau gue baca di website ya, dia tuh gak ada bedanya. Di PC, semua hero-nya sama. Semua hero-nya nyari sama, tapi ada yang beberapa di buff. Oke. Ada beberapa yang di buff dan dijadikan lebih
lebih enak lah dimainin, lebih seimbang. Lebih simpel lah ya, lebih balance, simpel. ya, lebih simpel juga. Nah, close beta ini tuh udah dibuka kok dari bulan lalu. Bagi kalian yang punya handphone Android dan iOS, Asia tidak termasuk. Terima kasih. Asia kan tidak Android dong. Nah, makanya saya dibilang tidak termasuk Ya, kan. oke lah. Ya, betul. Close beta ini udah dibuka dari bulan lalu dan kalau yang punya Android itu bisa pre-register dan langsung download close betanya. Ini peluncuran dari game ini disamakan dengan 10 tahun game LOL. Jadi tahun depan Pak, 2021. Oh, jadi istilahnya dia launching sekaligus merayakan 10 tahun dari LOL. Nah, ini nanti. Nggak tahu kabarnya bakalan gimana, nasibnya bakalan gimana karena menurut gue ya, game MOBA kayak gini tuh udah ketren itu dari zaman lama, Pak. Skinnya nambahin efek. I don't know, mungkin yes. Ya mungkin ya, kalau biasanya sih kalau yang kayak gini skin-skinnya nambahin efek sih ya. Iyalah, pastilah. Yang pasti nambahin efek 5, 4, 9. Gitu-gitu doang. Oke, lanjut. Jadi Anda mau cobain ini LOL? Kalau saya sih kayaknya skip ya. Waduh, Pak. Skip, Pak. Kayaknya saya sih nggak main LOL sih. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, saya mau tobat aja ke Dota. Terima kasih. Oke, baik. Nanti tahun depan juga Dota mau masuk ke bidang Android. Jadi ditunggu saja. Apa? Meledak Android Anda semua. Oke, kita akan masuk Lanjut ke berita kedua. Berita kedua datang dari Kimetsu no Yaiba movie Mugen Train. Ini tuh lanjutan dari season 1. Bagi kalian anime lover, kan terkenal banget filmnya, film seriesnya. Yoi. Bapak nonton nggak? Pasti. Pasti. Saya sampai nangis nontonnya. Saya Tawan. tersungguh. Sangat nggak bisa Pak saya. Kasih. Jadi ini cerita tentang dia lagi ngelawan iblis bulan atas kalau nggak salah ya. Iya, dia ini Yang iblis kereta. bulan atas tapi bagian yang rendah. Bawah. Jadi atas, apa dan bawah? Jadi atas apa bawah? Tapi enakan di bawah apa di atas? Kalau saya enakan di Dua atas? lah, Pak. Hah? Lantai 2. Kan atas bawah, lantai 3, lantai 2 lah. Wah, Anda pasti di Kalau- bawah umur berarti. Kalau saya sih nyamping aja lah. Wah. Sampingan kerjaan kan enak. Oh iya benar. Jadi ini Kapan keluar? Ini sebenarnya udah dirilis, udah dikeluarin Pak. Tapi Jepang, only Japan. Oh, rilisnya baru Only di Jepang. Di sini ditulis Jumat tanggal 16 bulan ini, Oktober. 16 Oktober 2020. Berapa hari yang lalu tuh? Di Jepang. Di Jepang. Dan ini Pak, Jepangnya daerah mana? Sidoarjo sono dikit. Kayaknya Pak. Kan saya jemput Sidoarjo, bingung kan? Kenapa bisa Sidoarjo? Ya, Ya. Natasha. Kesebut kan? Kesebut anjing. Gak bisa disensor lagi. Jadi Nah. kira-kira masuk ke Indonesia nggak? Masuk. But kan sebelumnya itu Oktober memang Oktober itu memang sudah dijadwalkan rilis di internasional, maksudnya di semua muka bumi. Ya. Ya, tapi akhirnya karena Covid ini mereka nge-pause. Jadi cuma nerbitin di Jepang doang. Nge-pause akhirnya ini ada kabar katanya Februari 21. Maksudnya 2021. Bioskop. I don't know bioskop, nggak tahu di mana. Kalau feeling gue sih Netflix ya. Soalnya kan dia yang anime seriesnya aja kan ada di Netflix. Mungkin maybe ya gimana? Tentu itu mesti harus ada kerjasama dulu sama Netflix. Harus ada kerjasama dulu sama Netflix. Ya kan feeling gue. Berarti video.com kayaknya. Ya bisa jadi. iFlix, Pak, iFlix. Atau Anoboy. Anoboy bajakan Bapak. Jangan dong, jangan. Nggak boleh. Tapi gue nunggu banget di Anoboy. Bajakan lover. Nggak boleh. Approve. Kalau gue sih bukan nunggu film ya. Apanya? Gue menunggu sensasi dengerin suara Lisa di bioskop. Maksudnya Ya, Nunggu jadi soundtracknya. Oh, theme song. tim songnya pasti karena memang udah dari sebelumnya kan Gurenge aja udah terkenal banget dari Lisa, pasti yang ini juga pasti dari Lisa juga maksudnya. Iya. Udah keluar, Pak. Udah keluar Pak? Homura. Lagunya Apa namanya? Homura. Homura. Kan Udah. saya udah share di grup Pak. Oh maaf, mungkin grup kita berbeda. Iya. Saya grup bapak-bapak komplek. Oh iya. Kebetulan ya. Saya ibu-ibu komplek. Iya. Nah oke. Nah ini Pak, film ini dari 3 hari perilisannya itu sudah meraup 442 miliar Rupiah. Atau yen. itu tuh 30 juta USD. Enggak tahu yennya gue enggak tulis. Di sini cuma 444 gimana sih ini? 442 miliar. Itu maksud saya, Pak. Rupiah kan lu yang nulis.
Maaf Pak, nggak konsen. Skripsi saya tulis itu. Oh, oke. Ya. Di Indo kemungkinan keluar Februari 2021, tapi kita belum tahu ya keluarnya di platform apa ya. Semoga. Secara kan juga kan XX1 juga kan belum mau buka walaupun sudah tapi diperbolehkan. Tapi kayaknya XX1 nggak bakalan buka gak sih? Itu pasti keluarnya di apa namanya kalau CGV, kalau nggak satu lagi apa? Cinepolis. Iya. Yang di Lipo apa depannya? Iya, Cinepolis. CGV, iya benar. Makasih. Nah ini juga mengalahkan film yang ini, Tenkinoko sama Weathering apa sih? Tenkinoko. Iya, Tenkinoko kan Weathering with You. Satu lagi Kimi no Wa. Your Name. Your Name. Your Name. Itu mengalahkan Pak pendapatannya. Namamu. Kita masuk ke berita ketiga. Oke, berita ketiga datang dari Genshin Impact. Sebelum Bapak mulai, gimana gacanya? Jelek. Gacha saya jelek semua Pak. Cuma dapat bintang karakter animanya 1. Makanya abis itu saya pensi Pak. Saya tanya nih, Anda gacanya gacha gratisan atau bayar? Gratisan lo jelas. Iya, pantesannya jelek. Saya nggak demen juga sebenarnya, nggak demen game RPG dan itu nyoba-nyoba doang dan ternyata memang seru. Tapi jadi gimana ini Legend of Zelda versi baru mobile-nya? Jadi Pak, saya sih terus terang saya nggak main ya. Kenapa? HP kentang. Enggak juga. Xiaomi. Bukan masalah HP kentang. Masalahnya gameplaynya buat saya sih tidak terlalu enak ya. Why? Karena Anda mengandalkan gacha. Iya. Actually yes but no yes. Oh enggak. Anda kalau tidak gacha, Anda tidak akan bisa upgrade hero Anda. Iya benar. Itu memang rada sulit. Tapi sebenarnya gacanya ini di sini tuh kalau kita mau gacha gratis pun masih bisa sebenarnya. Sampai tua tapi. Ya, Anda harus rajin membuka map. Itu. Sampai tua. Sama main tiap hari ngejain commission memang bisa, tapi ya butuh effort. Nah. Tapi kalau memang duit Anda berlebih ya boleh wishnya dikasih ke saya. Jadi apa yang terbaru dari Genshin Impact? Nah, jadi update-nya udah mulai keluar Pak. Update 1.1 Pak. Kan kemarin kan update keluar 1 kan berarti 1.1. Ya, Nah sekarang update-nya 1.1. Kalau update selanjutnya 1.2. Iya, terus apa yang baru anjing? Update yang terbaru ini bakalan udah ngeluarin karakter terbaru Pak. Ada kira-kira tuh 10 karakter kalau gak salah. Ada 10 karakter terbaru. Dan ini di belakang ini adalah salah satu karakternya Pak. Salah satu karakter di belakang ini Pak. Oke. Lihat Bapak bersama Ibu Teh. Bukan yang ini Pak, satu lagi. Bapak lolicon ya? Oh sudah hilang. Ya ada pokoknya karakternya nanti di belakang. Namanya Keli Pak. Ini karakter menjadi icon waifu Pak. Nih. Gak boleh Karena, Pak. Loli Pak. Ya loli mungkin. Gak boleh Pak. Nggak boleh. Ini kalian teman-teman tahu nggak ini si karakter baru ini sebenarnya dia orang Madura ini. Iya. Namanya Klee. Klee. Dia jangan jualan sate. Nah, Jualan sate itu dia Madura. jalannya tai santai dia. Tuh santai-santai lari pun takut jatuh. Ya sudah lah kita kalau begitu. Nah itu ada 10 karakter baru. Nah Pak, jadi ada selanjutnya udah dikabarin 1.2 yang tadi saya bilang. Iya. Udah mau kabarin dia keluar tanggal 23 Desember. Sebelum Oke. Natal. Nah itu bakalan ada update baru. Itu bakalan ada map baru juga dan karakter baru juga. Map baru bukannya dia sistemnya open world ya? Dia open world tapi mapnya itu ada yang ketutup Pak. Nah Jadi di update yang ekspansi, ini Pak, di mapnya. ekspansi. Oh, ekspansi. Oke. Di map yang ini juga ada yang udah kebuka. Namanya Dragon. Ya itulah ya teman-teman ya. Ya maklum aja lah. Oh nih area barunya itu Dragon Spine. Tapi nanti. Awas lah. Ya. Saya mengerti. Sebenarnya kemarin kumahala homhe. Oke. Nah. Oke. Translate di bawah. Kim halo. Kemarin behal homhe. Palapapan. Kim Jong Un pamit. Artinya itu. Kita masuk ke berita keempat. Ya, balik ke berita keempat. Nah, ada berita yang kali ini datang dari harga game PS5. Bagi Oke. kalian yang mempunyai game, Konsol Pak. Konsol, Pak. game konsol, Konsol. kontol, hah? Konsol. Pakai S, Pak. Pakai Ya, S, Pak. Sol. susah menurut saya memang Oke, sudah. Jadi bagi teman-teman yang ingin memesan game PS5 bisa menghubungi kami dengan di nomor di bawah ini.
Terima Enggak kasih. ya. Terima kasih. Apa jadi PS5 bakalan rilis teman-teman di 19 November tahun ini ya? Ya, Kalau harga rupiahnya perkiraan 7 juta sampai 9 sampai 9. Enggak, jadi gini. Dia tuh kalau gua ngeliat di Tokped ya, dia mulai ada yang jangan sebut merek dong. Pak, PS5 Tokped. merek, Pak. Enggak, maksudnya Tokped. Apa ya? Kenapa harus Toko online. belinya di Tokped Iya, gitu loh? Toko Kenapa? hijau. Toko hijau. Kalau dilihat di toko hijau, ya, toko hijau biru dan merah putih. Ya. Syari. Tolong syariah. Hei Anda, mulut Tidak ada. Anda ya. Tidak ada toko syariah. Ada maksudnya ada, tapi aduh, jadi perpanjang sudah. Nah, kalau dilihat di toko hijau ini, harganya itu open PO, Pak. Ada yang harganya 9 juta, ada yang 11 juta 500, Ih, wow. ada yang sampai 20 juta. Tapi Bedanya apa? 20 juta ini yang pro. Tapi gue nemu yang 11,5 ini nggak ada bedanya sama yang 8 juta, sama yang 9 juta. Sebentar nih, Pak. Setahu saya PS5 nggak ada yang pro. Itu 20 juta. Nah. Mana? Tokped. Ada. Salah. Itu 20 juta. Itu dia dapat PS5, terus kemudian sticknya 2 beserta SPG-SPG-nya. Wow. Oke, mantap. Bukan begitu? Mungkin bisa jadi. Iya, jadi bedanya apa sih? Nah. Kok bisa sampai jauh gitu? Gua juga Kita nggak nggak ngerti. usah sebutin yang 9 juta ke 20 juta ya. 9 Iya. juta ke 11 juta aja kan 2 juta tuh jauh loh. Gue ngeceknya aja, itu cuma beda warna. Karena memang tampilannya. Tapi sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi memang mungkin itu memang mereka dapatnya sumbernya dari mana mungkin. Oh mungkin ada barang Cina, ada barang Eropa. Nah mungkin ada barang dari Batam, ada yang barang dari Jakarta. Kan Oh, Jakarta. jadi digaransi distributor sama Nah, resmi. mungkin Iya, itu. Kan iya, kalau lewat iya, Batam iya. pasti lebih murah dibanding lewat Jakarta. Bea cukainya lebih besar. Nah kalau untuk harga gamenya udah ada info belum? Udah ada info, Pak. Jadi katanya harga game ini bakalan $10 lebih mahal dari game PS4. Mending Xbox. $10 saja di Indonesia itu sudah 150.000. Tunggu. Tadi dia bilang mending apa? Mending Xbox. Saya mendingan minjem. Memang tidak punya modal. Mending saya minjem. Jadi harganya $10 lebih mahal dibanding game PS4. Iya. Pertanyaannya memang perbedaan game PS4 dan PS5 di mana? Nah, itu yang mau jadi saya bahas hari ini. Bapak tahu, ada 4.000 lebih game PS4. Dan ternyata dari 4.000 lebih game PS4 ini, semuanya bisa dimainkan di PS5. Oh tidak. Hanya, kalau di berita, hanya ada 10 game yang tidak bisa dimainkan di PS5. Oh, tidak. Dan itu 10 game itu, tulisannya itu tidak terlalu maksudnya gue nggak yang game wow gitu loh. Maksudnya nggak, kalau lu baca nih game-nya, lu nggak bakalan tahu itu game apa. Kalau gue gini ya, gue udah punya gue udah punya konsol PS4. Terus dari 4.000 game itu cuman 10 yang tidak bisa dimainkan di PS5. Artinya semua bisa dimainkan di PS5. Terus Yes. gue ngapain beli konsol PS5? Nah, Anda mikir sendiri. Saya aja mikir kemarin pas lagi ngulik ini, Pak. Karena kalau game yang dimainin juga bisa dimainin di PS4 ya mainin aja di PS4. Nah itu, maksud gue kayak, so you buy PS5 just for the quality. Kualitas apa? Gambar. Nah, kan kalau kata orang, kalau kata memang dari resminya, dari game Ghost of Tsushima aja yang di PS4, itu tuh di PS5 itu bisa main di 60 FPS secara Oh. Kuat. Oke. Pak, 4K. 4K. 110, Pak. ya 4K 60 FPS juga kalau nggak salah. 120. Dan Nah, tanpa nge-lag ya. Iya. nah itu klaim mereka. Mungkin itu ya, klaim, mungkin itu itu klaim ya. mereka. Itu klaim mereka. Nah, itu cuman so you buy PS5 just for the quality. Jadi tidak ada game-game yang memang khusus Ada. dibuild untuk PS5. Ada, sebenarnya ada, tapi gue nggak tahu kabarnya itu bisa dimainin di PS4 apa enggak. Kayak Spider-Man Remaster. Marvel Spider-Man Miles Morales. Nah, itu kan keluar di PS5. I don't know itu keluar di PS4 juga apa enggak. Nggak bisa, soalnya beda sistem. Nah, Soalnya yang so you hear. PS5 sekarang kan itu pakai direct apa sih? Direct storage ya? Direct storage. Nah. Itu Butuh aja SSD. Itu aja juga mengevolusi PC nanti. Mengevolusi PC. Soalnya PC belum. PC belum begitu. Nah, itu Kayak game-game Gran Turismo, setahu gue kayak gitu nggak turun ke PS4. nggak turun ke PS4 ya. HDD-nya nggak- Soalnya kan nggak tapi NBA 2K21 tuh keluar di PS4 tapi keluar juga di PS5 kan, kayak gitu-gitu. Kayak enggak. Ini ngomongin PS5 eksklusif.
Ada eksklusif ya, masih ada eksklusif Iya, Devsnya berarti ya. ada dong, ada game-game yang title gitu ada. Ya. Kalaupun di PS4 pasti Kualitasnya beda. beda. Jadi balik lagi ke harga. Jadi kira-kira ya perkiraan harganya ya dari game aja bisa 850 ribuan per game. per satu game. Itu di angka 59,99 USD. Bapak mikir gimana tuh anjing? Tapi ya Salah apa? kalau untuk game-game misalkan kayak Red Dead Redemption, buat gue sih worth it loh. Harga segitu. Daripada beli game mendingan beli PSN aja. Dapat game gratis tiap bulan. Ya, memang dari PSN itu dapat game gratis setiap bulannya. Tapi mulai kemarin sekarang gamenya sudah mulai berkurang kualitasnya. Mungkin kalau dulu, kalau Bapak tahu, PSN dulu itu bulan lalu ya. Saya taunya PNS. Iya, PSN Pak. PNS. Jadi saya lagi bahas PSN. PNS. Nah itu tuh dapat gratisannya gamenya kayak PUBG, kayak game ternama. Apa itu PUBG? Game ternama. PUBG emang di PL, emang di PS? Ada Pak. Ada. Gratis bulan lalu gratis. PUBG mini konsol. Enggak, Goblok emang iya ada. Ada. Itu baru keluar Pak. Itu gratis Pak bulan lalu Pak. Saya download Pak. Ada Gratisannya PUBG. sama Street Fighter kalau nggak salah. Iya. Gua. Oh, gue baru tahu. Terus gratisannya lagi sama Free Fire, Pak. Gak ada Pak. Free Fire, Mobile Legend, Among Us, FF. Oh, saya menyebut tidak bisa, tidak ada Free Fire. Panas badan Tidak saya. ada Oke, Free kita Fire. lanjut Kita saja lanjut. ke berita kelima. Baik lagi ke berita kelima. Datang dari Valorant New Act 3. Beta pas lagi. Ini dari game golongan saya. Tadi dulu. Silakan Anda mempromosikan channel pribadi Anda. Oh Saya kasih kesempatan. Itu dia, akhirnya saya dikasih waktu tempat. Ya, bagi kalian yang telah menonton sampai saat ini, tolong follow. Nah, sebelum promosi tuh bikin bener dong, masa di bawah. Gimana? Follow YouTube saya. Nah, Tulisannya I'm not noob. Ada di bawah ini ya. Iya. Ya, Videonya jadi- baru satu. Itu ngeditnya aja 6 bulan, Pak. Tolong di like dan juga di komen. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa langsung di blok, Anjing. dislike ya. Pak itu udah ada dislike-nya. Saya Anjing nggak kamu yang dislike. Video pertama baru view 40 udah ada yang dislike 1. Bagi kamu yang pencet dislike. Bagi kamu yang pencet dislike, Kualat kamu hidupnya saya ya. traktir Anda makan. Enggak. Satu. Apa yang baru dari Valorant apa? Yang baru dari Valorant ini cuman update season baru Pak. Jadi kan ini game baru ya di awal tahun ini kalau nggak salah dia tuh keluar di bulan-bulan Februari apa Maret gitu setahu gue. Kayaknya sih awal tahun sih. Di awal tahun. Nah itu sekarang itu sudah menyentuh season 3-nya Pak. Dia cepet banget. Season 3, ya hitungannya season 3 karena act 3. Nah, Karena kan season 1 season mangga, season jambu, duren, ini mau masuk ke season 4 ya. sekarang rambutan kalau nggak salah. Saya ingat saya sih rambutan Pak. Iya. Coba Bapak tidak melencengkan itu sehingga saya tidak memikir lebih panjang. Dia player, makanya dia tersinggung. Iya, saya guys. tersinggung. Kalau saya sih nggak main. Coba kalau kalian kayak saya bahas Free Fire, saya bahas disinggung sama Bapak ini kan saya marah. Benar gak? Enggak, saya nggak pernah nyinggung-nyinggung Free Fire. Ya, Anda saja yang tersinggung. ya jadi akan ada map baru Pak. Map baru namanya Icebox. Xbox. Xbox. Wah, cocokologi anjing. Nah ini tuh dari patch ini juga datengin skin-skin yang luar biasa mantapnya. Ini kayak di belakang ini tuh skin Battle Pass ya Pak? Skin Battle Pass ini. Ini bukan dari video YouTube Anda kan? Oh tentu saja tidak. Oh iya. Mana ada M saya sebagus ini. Iya betul. Karena dia mainnya goblok banget. Nah ini M-nya parah banget. Kayak auto Impala. Itu bullshit banget. Nah ini tuh kabarnya skin di Battle Pass kali ini itu tuh lebih bagus dibanding Battle Pass sebelumnya. Lebih bagus dalam hal apa nih? Penampilannya? Penampilan Oh. skinnya Pak, skinnya. Dari skinnya kan dapat skin gratis. Kan gitu gue nggak main nih, jadi gue nggak tahu kan skinnya ini nambahin efek gak? Of Apa course. nambahin def atau aim atau apa? Aduh aku bingung jelasinnya. Kalau Free Fire ada soalnya. Gak ada apa. Ini Nggak ada ya? Kosmetik cuma Ini- Nggak ada ya? cuma kosmetik doang. Berarti Total kayak kosmetik. Dota ya, kayak Dota ya. Iya, kayak Dota. Betul. Ya Ini bisa beneran- diterima lah sama saya kalau kayak benar. gitu lah. Nah, dari skin-skinnya ini udah keren banget. Beda sama skin-skin yang pertama-tama. Dari Mahal satu. Kak?
Battle Pass itu 1.000 koin di sini. Kalau nggak salah harganya itu 100 lebih, 150. 150.000 per 1.000 koin. 150.000 itu dapat 1.300 koin, masih ada 300 koin lebih. Oke, berarti buat teman-teman langsung di subscribe ya channelnya. Ya, soalnya saya mau beli Battle Pass. Nanti langsung akan di giveaway. 30.000 koin untuk 3 subscriber pertama. Oke? Aduh, beban. Udah giveaway aja. Aduh. Dia aja nggak pakai skin, guys. Skin aja baru beli kemarin, Pak. YouTube upload langsung. Beli. Jadi dia selain ada skin baru, ada naikin tier-tier juga? Iya, tier. Nah, tier ini, jadi tuh dia nge-update patch di kompetitifnya. Jadi sebelumnya itu kompetitifnya itu kayak main Mobile Legend. Jadi kayak Mythic sama bawahnya Mythic masih bisa main. Kecuali tapi sama bawahnya lagi. Oke. Nah, itu nggak bisa. Kalau sekarang itu cuma beda 3 tier. Jadi kayak misalnya Mythic bintang berapa sama bintang bukan bintang. Misalkan bintang 5 sama bintang 2 maksimal. Nah, misalnya maksimal. Sekarang itu cuma beda 3 tier. Misalnya gold 1 nih, gold 1 berarti gold 1 ke belakang, 3 ke depan 3. Kalau dulu itu 6, Pak. Makanya jadi tuh dulu tuh kalau kompetitif itu ketemunya sama Smurf yang paling atas, Pak. Yang kesenjangan sosial ya? Kesenjangan sosial. Saya merasa miskin di situ. Sebenarnya sih bukan masalah miskin ya kalau Anda jago ya. Kan Anda main aja Anda butuh bantuan Kurama. Tentu. Sebagai konten harus dikeluarkan. Nah, ada yang baru lagi nggak? Ada yang baru lagi. Valorant? Nah, ada agen yang barunya. Jadi tuh mereka di situ nyebutnya agen. Namanya Sky. Aduh jatuh, Pak. Rusak, Pak. Ya. Kan baru lunas. Ya masih baru kredit. Nah ada lagi namanya karakter baru, agent baru namanya Sky. Sky ini tuh kayaknya di sini nggak ada deh. Kayaknya gue nggak masukin deh. Maksudnya agent itu apa? Oh ada. Saya masukin. Karakternya. Jadi karakternya. Karakter. Jadi tuh kalau di Valorant itu karakternya itu ada punya skill-skill masing-masing, Pak. Gameplaynya memang kayak Dota gitu. Ada karakter sendiri. Tapi agennya ini dia punya skill yang spesifik. Punya skill spesifik kayak misalnya ada yang bisa ngasih smoke, bisa ada yang ngasih flash, ada yang bisa ngasih damage, nah kayak gitu-gitu. Nah, agen yang paling baru ini datang dari negara Australia. Dia ini kayak semacam memiliki kayak kekuatan manggil binatang. Jadi bisa tuh kayak gitu-gitu tuh. Nah, ini agen barunya. Namanya Sky. Dari mana dia? Australia. Menurut saya mah dia dari itulah Brebes. Namanya aja Skie. Namanya diganti, Cok. Lah, tulisannya apa? Iya. Skie. Ojo kayak Skie lah. Ora. Lah, inyongnya baca Skie loh. Aduh. Lah uang Brebes di aku uang Londo. Belajar. Iki tuh Skie. Tolong yang di Sidoarjo tolong aku. Uang Londo itu orang eneng. Namanya Skie itu orang eneng. Nah, gua gak bisa bahas anjing. Dia doang yang ngerti. Orang-orang doang yang gua tahu anjing. Nah ini tuh, tapi ini karakternya belum keluar, Pak. Kira-kira dia skillnya apa? Skillnya itu ada, kalau gak salah tuh dia ada kayak ultinya itu ngeluarin binatang, ngejar gitu binatangnya. Abis itu dia ada flash juga, dan ada apa gitu. Oh kayak tipikal ranger lah ya. Dia sebutannya kayak duelist deh. Dia duelist. Kalau di sini kita nyebutnya duelist, controller, sentinel. Iya enggak, istilahnya kalau kayak di Dota itu kayak Wind Ranger. Yes. Kan warnanya hijau tuh. Ya kan? Bapak bisa cocokologi lah sama dia lah, terserah. Kan kayak si Ratu-Ratu itu kan juga sama. Siapa Ratu-Ratu itu, Pak? Pantai Selatan. Astagfirullah. Disebut. Oke, lanjut kita masuk berita ke-6. Berita ke-6 datang dari Phasmophobia. Pak, ini game lagi ngetren, Pak. Kaget. Anjing. Ini kelihatan gak sih kalau di kamera? Kelihatan ya, nanti tampilin lagi aja. Ini tuh, jadi game ini tuh ceritanya tentang Sarah Wijayanto sedang lagi syuting. Saya kirain ini game tentang petugas PLN. Lagi mau benerin lampu kan, mati lampu. Kagak, jadi tuh ini ceritanya itu tentang kita hunting setan. Ini game apa nih? Game PC? PC Pak. Steam. Berapa ribu? Ini harganya 89.999. Termasuk pajak?
Langsung. Itu kayaknya udah termasuk pajak kalau di Steam tuh. Ya nggak usah dibahas dong itu. Ya siapa tahu bayarnya lebih mahal kan. Iya. Kita misleading. Iya kan sekarang kan informasinya nggak kita main game udah pasti harus bayar pajak. Dulu enggak Pak? Iya kan dulu. Saya bajakan enggak? Iya. Kamu ini region Argentina ya? Kamu main game Steam nggak bayar pajak? Enggak, Pak. Anda saya pecat dari 2D ini. Astagfirullah. Jangan Jadi jawab. apa nih pas mau beli apa? Jadi game ini tuh game horor yang lagi ngetrend pada saat ini. Dikabarkan dia tuh menjadi game most streamed in Twitch. Mengalahkan Among Us. Mengalahkan COD. Mengalahkan Genshin Impact. Jadi banyak-banyak. Sudah lewat. Fall Guys itu kayaknya sekarang cepet banget ya matinya ya. Maksudnya langsung booming dan langsung kayak Jatuh. karena memang kayak orang kayak mungkin bosen nggak ngerti. Jadi istilahnya ini game Phasmophobia ini dia adalah game yang paling banyak di live streamingkan oleh gamecaster di Twitch. Yes, that's right. Sekarang. Zaman sekarang. Oke. Dikabarkan itu kalau nggak salah sampai 80 ribu apa 8.000 jam tayang. Kenapa? Karena ini genrenya horor mungkin Yes, ya. genrenya horor. Apalagi di Indonesia mungkin banyak yang nonton. Berarti ini termasuk game survival. Yes, setannya bisa hunting, bisa membunuh kita. Iya game survival dong. Yes. Model-model kayak Yes. Resident Evil atau Enggak ada senjata, Pak. Nggak ada senjata. Bedanya Phasmophobia sama Pacify? Nah, itu bedanya. Kalau di Pacify itu, kita itu hanya hunting setannya untuk mencari item. Untuk mencari item untuk membunuh setannya. Tapi kalau di Phasmophobia, dia itu kita mencari tahu setannya ini jenisnya apa. Jadi nanti ada keterangannya. Misalnya kita ketemu suhunya minus. Nah, nanti kita tulis di jurnal gitu, Pak. Nanti jurnal Risa. Ya, di jurnal Risa. Ada yang cakep 1. Lanjut, tolong saya. Nah, habis itu banyak jenisnya setannya. Misalnya dari Oni, Spirit, Revenant, Shade. Itu beda. Ini setan-setan Asia atau Eropa nih? Internasional lagi. Internasional. Jadi ada demon juga di dalam situ. Ada Pocisa nggak? Wow, nggak mungkin dong ya, nggak mungkin Siapa tahu dong. go internasional. Susah nih. Apa? Mungkin nanti ada, iya. Tapi, aduh, nggak tahu dah. Tapi yang pasti beda ya sama Pacify. Kalau sama Pastipas, Alfamart ininya. kok Salah Alfamart anjing. sih? Bukan Pastipas tuh apa Pertamina, bensin. anjing. Salah bensin. Bensin pack. Anjing. Bensin Impact. Oke, lanjut lah. Jadi tujuan game ini tuh cuma nyari tahu ini setannya jenisnya apa. Nah, setannya jenisnya apa? Nah, tapi kita tuh Faedahnya apa anjing main game ginian? serunya itu setannya ini tuh kayak bisa lingering kemana-mana. Bisa jalan-jalan. Dia bisa pindah-pindah tempat. Ya kan semua setan juga memang bisa pindah-pindah tempat, Nah, bos. kita tuh harus nyari tahu tuh tempatnya di mana, setannya apa. Nanti tuh ada petunjuknya. Nah, habis itu kalau kita berhasil menentukan setannya nih, kayaknya kita bener nih. Setannya setan demon. Oke, nanti kita dikasih duit. Nah, duitnya itu bisa kita beli equipment lagi, Pak. Oh, pesugihan ngono loh. Oh Tuhan, Yesus, tolong pesugihan. Kan tadi bapaknya cerita begini ya, nyari tahu setannya. Kalau setannya ternyata cocok dengan yang kita gambarkan, dikasih duit lah kan pesugihan lah. Apa yang suka gambar? Anda kalau ngomong yang kenceng biar kedengeran. Aduh, gak pesugihan, Pak. Di situ kagak ada nanti dia minta togel, nomor. Oh, Gak ada. Itu taunya bener enggaknya dari mana? Nanti, jadi di akhir, nanti kita kayak, misalnya nih, di satu ruangan, kita bawa termometer. Wah anjing, suhunya minus 3. Oke, nanti kita tulis di jurnal. Freezing temperature. Oke, lanjut kedua. Nanti kan ada banyak itemnya. Ada ghost writing book. Ada IMF. IMF itu semacam alat di mana kita bisa mendeteksi setannya. kirain itu Badan Keuangan Internasional. Astagfirullah. Terus ada lagi Spirit Box namanya. Spirit Box itu Anda kesel gak kalau diganggu-ganggu kayak gini? Kan biasanya Anda yang mengganggu saya lagi siaran kan? Untung ini konten saya. Iya. Jadi saya aman. Masih bisa dimaklumi. Nah abis itu dia tuh Spirit Box. Jadi Spirit Box itu bisa kayak misalnya kita tanya. Jadi tuh game ini tuh dia itu live kita ngomong setannya bisa denger. Bisa nge-reply. Jadi dia Maksudnya kalau kita lagi main kita ngomong setannya denger? actually Atau yes. di gamenya ngomong? Jadi gini, misalnya kita pakai Spirit Box. Spirit Box itu kayak bentuknya kayak radio.
kayak dia tuh kalau lu nontonin film-film ghost hunting di luar negeri itu kan dia lebih kalah teknologi kan dibanding di Indonesia. Di Indonesia kan gitu. Aing maung. Nah, kalau di luar negeri kan lebih ke arah teknologi. Nah, itu di situ ini Spirit Box itu kayak kalau kita ngomong, "Are you here? Are you here?" Enggak, ini maksud gua ngomongnya itu kita ngomong langsung. Iya. Template. Atau di gamenya gitu loh. Di game jadi kita mencet V. Mencet V, ntar kita ngomong, "Are you here?" Nanti, bisa gitu. Iya, bisa gitu. "Are you here?" Yes. Berarti Misalnya, jadi kayak main misalkan kayak main pakai Discordan gitu. Iya, jadi setan itu ngedengar apa yang kita ngomong. Terus misalnya nih ya kan, ada namanya nih. Namanya bisa Andrianto. Gitu kan. Gitu gini. "Andrianto, are you here? Give us a sign." Itu kalau kita sebut namanya, setannya itu makin marah. Itu ada di belakang. Tuh kan. Gue mau nanya. Kan setan internasional. Gue ngomong bahasa Indonesia ngerti gak? Tentu saja. Tentu saja. Kan sudah ada Google Translate. Bapak jawab sendiri saja mungkin pertanyaan Jadi Bapak. nanti kalau misalkan "Are you here?" Nanti dia akan bacanya gini. "Apakah Anda ada di sini?" Gitu. Ora. Ntar kalau misalkan "Apakah Anda di sini?" Jawabnya gini. Anjing. Gimana lu? Beda game Pak itu. Nah ini pertanyaan gue Ya. Ini gamenya ini ada storyline-nya. Atau maksudnya bisa ditamatin. No. Atau kayak misalkan kayak main Left 4 Dead gitu tau gak? Dia Left 4 Dead. itu mapnya itu ada banyak. Misalnya sebut saja di rumah A, B, terus abis itu ada di farmhouse A, B, abis itu ada di asylum, ada di sekolah. Nah, Jadi ini bisa multiplayer. ini memang multiplayer. Online. Ini tuh game co-op horor pertama yang bisa menampilkan gameplay berbeda dari game horor yang lainnya. Jadi ini online. Ini online dan bisa dimainkan 4 orang. Nah, ini tuh dari map yang tadi saya sebutin, itu tuh banyak kelas ya. Jadi ada amatur, intermediate, sama profesional. Jadi itu dia random, milihnya random. Jadi nanti kita milih. Kalau yang kelas keluar. karyawan gak ada? Adanya fresh graduate. Boleh lah ya, boleh. Ya, fresh graduate Boleh, gaji 2 juta. Jangan minta UMR, tolong. Oke, namanya juga setan kan. Iya, namanya juga setan. Setan anjing. Lupa kan saya ngomong apa? Nah, dari Guys, ternyata enak loh kalau ngaco-ngacoin caster kayak gini. Nah, abis itu balik lagi, game itu udahlah kita langsung ke berita berikutnya. Ya, berita ketujuh datang dari The Sims 4 Snowy Escape. Siapa Sims. di sini yang masih main game The Sims? Yang kalau di The Sims ya orangnya kaya, kenyataannya Anda miskin. Kayaknya kecil. Kayak yang nge-cheat, mother lode. Soya. Gak ada Pak, Hesoya mapan. Jadi Pak, game The Sims ini mengeluarkan patch terbarunya Pak. Kalau bisa dibilang mod ya, ini mod gak sih? DLC dong, DLC. Bukan mod dong. Salah. Kamu ini. DLC. Hai, Anda ini kebanyakan main cheat lah. Aduh. Dikit mod. Keluar DLC-nya yang baru Pak. Jadi tuh, Bapak tahu gak sih game ini rilisnya kapan? Saya terpesona dengan ini sih sebenarnya. Kenapa ini adegannya seperti ini? Kan video ini Anda yang memilih ya. Oh saya tidak tahu, maaf sekali. Jadi teman-teman game ini akan rilis di 20 Oktober. Udah rilis Udah dong. rilis Pak, udah rilis dari berarti kemarin ya. Kan tanggal berapa sih? Sekarang Kan tanggal berapa sih? 24. 24. Iya, udah rilis dari kemarin. Ini udah rilis Pak kemarin Pak. Berapa duit? Kalau nggak salah tuh harganya tuh nyaris 100.000 lebih deh. Murah lah ya. Sumpah DLC murah PS, lah. The Sims 4 tuh mahal Pak. Mahal. Kalau 100.000 mah murah dong bos. Untuk DLC doang Pak. Nih saya DLC kasih tahu. nggak murah. DLC itu hanya menambahkan world baru. Dan beberapa item baru. Misalnya kalau yang di sini tuh. Bentar nih saya potong. DLC 100.000 tuh murah satu DLC. Murah loh. Loh, Lu Hey, belum lihat DLC hey, yang City lain. Skyline aja bisa 200-300 ribu. City Skyline. Hey, di website saya semuanya gratis. Ya Anda pecinta gratisan. Hey, semuanya gratis. Kamu ini ya, biasanya ada tulisan atasnya kalau kamu installer ada lagunya biasanya ya. Tentu saja. Hey Anda kencing aja bayar. Masa main The Sims maunya gratis? Aduh tolong. 100.000 mah. 100.000 ini tidak bisa membuat saya kaya dari game ini Pak. Cina dong. Emang Cina? Mau apa?
Kesel juga gue. Hari ini kita banyak penonton yang emosian ya. Iya kayaknya gak tahu kenapa. Nah dari game ini tuh menghadirkan word baru Pak. Word baru dan juga kayaknya ini tim baru juga nih. Kayak tema apa sih? Tema baru. Tema dari item-itemnya. Dari item-itemnya kayaknya kalau gue lihat sih dari Jepang sih. Dari Jepang-Jepangan gitu. Jadi kayak ada sofa baru segala. Namanya aja udah Snowy. Snowy emang menggambarkan Jepang? Enggak dong. Salju. Sidoarjo lah jelas. Snowy, Sidoarjo. Diana. Sebut terus. Nah, dari game ini biasanya tuh kan kalau The Sims kan ada Jadi kalau skill. digabung, Sudah. Nanti dia ini baper. Kan saya tidak mau. makan dong kalau baper. Jadi apa? Nah, ini tuh bakalan kayaknya ada skill baru kalau menurut gua. Kan kalau skill-skill di The Sims tuh apa sih? Kayak membaca, masak, main piano segala macem, mancing. Kayaknya kan ini gara-gara Snow Terus White. bisa jadi YouTuber. Pasti Anda nggak main DLC-nya. Bisa ada yang jadi YouTuber. Iya, YouTuber. Lawan deh bajakannya. Nah ini mungkin bakalan ada skill baru yaitu mendaki. Karena dia ada mendakinya gunungnya Pak. Dia ada ski juga, kayaknya bakalan ada ski juga sih, skill-ski baru. Udah sih. Kayak Tony Hawk ya. Tapi ski. Iya tapi ski. Ini game 2014 loh Pak. 2014. Rilisnya pertama 2014. Iya The Sims-nya kan. The Sims-nya. Tapi kan DLC-nya. Dan kita masih main. Tolonglah keluarin The Sims 5. Saya nggak bisa ngomong apa-apa guys. Saya juga mohon maaf jika ada salah kata. Jadi buat teman-teman yang main Sims 4 dan butuh kontak psikolog. Buat Anda yang jomblo, yang Anda cuma bisa pacaran di The Sims. Iya juga anjing. Yang bisa ngewong di situ doang, di Sims doang ya tolong kanda kalian semua. Anda tobat. keluar gitu kan, Anda kenalan Iya, gitu kan. kenalan sama tetangga. Minimal install Tinder apa ke. Tolonglah janganlah Anda menekuni game ini. Karena game ini tuh Tolonglah. merusak. Anda mendapatkan karir yang bagus. Setiap bulan Anda bisa Iya. naik ke atas jabatan yang lain. Tolonglah. Tapi hidup Anda gitu-gitu aja, tolong. Untuk Anda ya yang di The Sims-nya punya mobil, punya rumah mewah. Tapi Anda kerjanya setiap hari cuma duduk di depan komputer. Tolonglah Anda bertobat. Anjing. Gamer banget. Gamer The Sims banget. Masih ada berita lagi gak? That's all for now. I Jadi- think we need to close this fucking content. Let's go. Jadi sekian video The news. news kita kali ini untuk ibadah. Oh enggak ya? Hah? Enggak ya? Kenapa ada ibadah? Salah ya? Aduh. Saya kalau ngomongin the news itu saya masih ada trauma-trauma masa lalu. Enggak, soalnya saya kalau megang mic ini juga rasanya bawaannya bau-bau ibadah. Ya jadi teman-teman mau ditonton sampai habis. Ya sok. Boleh. Kalau enggak ya kebangetan. Ya kan? Kalau udah nonton sampai akhir ini berarti teman semua itu adalah Lu ngapain sih? Ngerusak itu baru loh. adalah kaum saya. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, dan Subscribe. nyalain juga loncengnya karena kalian semua akan memberitahu. Saya akan memberitahu kalau ada video baru keluar nanti di video di YouTube. Dan Jangan jangan lupa lupa follow juga channel sebelah. Channel saya. Karena channel sebelah akan memberikan giveaway 3.000 koin. See you dan bye. Sedih Pak anjing. Beban nih hidup saya yang bertambah.